Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Kami ada membawa seorang teman, ada 2 orang teman. Yang saya pegang sebelah kanan itu namanya si Jackie. Ada satu lagi teman, tapi itu nanti. Oke, di sini Jackie ingin mengajak teman-teman untuk semangat dalam melakukan proses pembelajaran. Halo. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Kami ada sebuah pantun. Ingin penuh dengan rintangan. Jackie tak lupa pula inginkan aman dan tentram. Semoga semua merasa aman. Dengan ini kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul datang mencari aspirasi masyarakat kecil, inginkan solusi. So, izinkan kami untuk memulai presentasi. Semoga kami mendapatkan apresiasi. Teman-teman kepada UPI Ulansari SPDMPD dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Jadi di sini saya akan membahas tentang Isra Mi'raj. Adakah tahu apa itu arti dari Isra dan Mi'raj? Oke, kita saya akan membahas tentang Isra. Isra merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan sedangkan Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Oke, di situ Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Oke, jadi di sini sudah dijelaskan oleh Jackie bahwasanya Isra Mi'raj itu merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu menaiki 7 langit. Dan di situ nanti kita akan memperjelas pembahasannya mengenai 7 langit itu. Dan lalu ketika sampai di 7 langit itu atau langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Malaikat. Malaikat atau Allah. Oke, di sini Jackie menjawab. Pada langit ke-7, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima salat 5 waktu. Sampai sini kan semua teman-teman? Oke guys, kita sampai. Jadi, sebelum bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Malaikat Jibril pada langit pertama atau proses perjalanannya ke langit pertama. Jadi ketika hari pertama itu bertemu dengan Malaikat Jibril menaiki buraq. Tapi kalian apa itu bentuk buraq? Ayo bilang begitu, ada yang bilang dia ambil kuda. Oleh itu, saya juga ingin bertanya kepada kakak, apa namanya naik kuda? Ya kakak tidak tahu, orang jawabannya kakak juga tidak tahu bagaimana bentuk buraq. Kakak juga tidak tahu, saya juga tidak tahu. Oke semuanya, saya telah mengetahuinya. Oke selanjutnya kami selanjutkan oleh pemateri selanjutnya oleh teman kakak. Di situ ada teman saya, kalian perhatikan selanjutnya teman saya. Teman, teman enggak? Wow semuanya. Di sini saya Rulina Sari. Di sini saya membawa teman bernama Johnny. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian Isra pertama kali. Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 27 Rajab atau pada 10 kenabian pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW tengah berdiam diri di suatu tempat yang bernama Al-Hijr. Datanglah Malaikat Jibril dengan membilang, halo malaikat, halo Nabi Muhammad SAW, saya ditugaskan oleh Allah untuk membawa Nabi untuk pergi ke langit ke-7 untuk menjalankan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah. Ketika itu Nabi Muhammad pun langsung bergegas menuju ke air sumber Zamzam. Ketika di sumber Zamzam, Nabi pun berdiam diri di situ dan Malaikat Jibril bilang, berdiam dirilah kamu di situ Nabi Muhammad SAW. Aku akan membelah dadamu dan akan membersihkan hatimu. Walaupun dari perilaku yang keji dan walaupun dari perilaku Nabi Muhammad SAW melakukan kegiatan keburukan secuil pun maka akan dibersihkan. Dari kegiatan inilah sebagai bukti bahwa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah dibersihkan, si Joni pun berkata, ayo Nabi Muhammad ikuti aku ke tempat yang telah ditentukan. Ketika hari itu pun juga pada malam itu juga Nabi Muhammad ke tempat yang sudah disediakan hewan, yaitu yang bernama hewan burung. Ketika itu Nabi Muhammad segera diperintahkan untuk segera menunggangi burung ini untuk menuju ke Masjidil Haram.
kecepatan burak ini adalah kecepatan secepat kilat. Kita pun tidak bisa membayangkan secepat apa itu burak itu. Ketika itu Nabi Muhammad telah sampai ke Masjidil Haram. Dan ketika di Masjidil Haram terus berjalan menuju ke Masjidil Aqsa. Dan itulah disebut dengan perjalanan Isra yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad pun meletakkan burak tersebut di depan masjid itu dan melaksanakan 2 sholat wajib. Ketika selesai melaksanakan sholat 2 wajib, dan malaikat Jibril pun datang menemui Nabi Muhammad dengan membawa 2 minuman. Halo Muhammad, aku membawa 2 minuman. Kamu harus pilih yang mana satu, sedangkan minuman itu berisi susu dan khamar. Tapi dengan keyakinan hati, Nabi Muhammad SAW memilih yang susu. Maka malaikat Jibril pun berkata, kamu begitu baik dan kamu begitu mengikuti perintahnya. Dan ketika hari itu, dan setelah siap untuk melaksanakan sholat, Nabi Muhammad SAW segera diajak untuk naik ke langit yang Di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, pada saat itu Nabi Adam tersenyum dan menangis. Ketika melihat ke sebelah kanan, dia melihat keturunannya masuk surga, dan melihat ke sebelah kiri, keturunannya masuk ke neraka. Di langit kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Dan di langit yang ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Rasulullah mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi di tengah kegagahan dunia. Dan bisa di langit keempat Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Dan di langit yang kelima Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di langit keenam Rasulullah SAW disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pas di langit ketujuh akan disampaikan oleh Bang Lis. Baik sahabat, sekarang teman. Rasul berada di langit ketujuh. Ketika itu malaikat Jibril tidak bisa lagi mengantarkan beliau atau Rasul ke satu tingkatan lagi. Rasul sudah berada di langit ketujuh, namun malaikat Jibril tidak bisa lagi mengantarkan beliau ke satu tingkatan. Karena kenapa? Saya juga tidak tahu alasan malaikat Jibril tidak mengantarkan beliau. Terus naiklah beliau ke Sidratul Muntaha yang mana keindahannya tidak bisa digambarkan, sehingga Rasul pun terkagum-kagum melihatnya. Di situ Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung berbicara sama Allah tanpa adanya perantaraan siapapun. Kemudian Allah memerintahkan sholat 5 waktu. Sebelumnya Rasul menerima ada 50 waktu dalam sehari. Lalu turunlah Rasul ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, lalu menceritakan, dan Nabi Musa juga bertanya, berapa waktu yang diberikan oleh Allahmu ataupun Tuhanmu? Rasul menjawab, saya diberikan 50 waktu dalam sehari. Lalu Nabi Musa berkata, memintalah kembali kepada Tuhanmu bahwa yakinlah umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 50 waktu dalam sehari. Lalu Rasul kembali lagi naik ke Sidratul Muntaha, berbicara kepada Allah dan mengatakan, meminta keringanan 5 bilangan lagi. Dan Allah juga mengurangi sholat itu sebanyak 5 bilangan. Lalu kembali lagi turun Rasul ke langit ke-6, bertemu kembali dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya kembali, berapa yang dikurangin Tuhanmu? Lalu Rasul menjawab, ada 5 bilangan kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa memintanya lagi untuk meminta kepada Allah supaya bilangan tersebut dikurangi lagi. Lalu kembali lagi Rasul ke langit ke-7 meminta kepada Allah supaya mengurangi. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya Allah memberikan atau memerintahkan sholat 5 waktu kepada
Rasulullah SAW dan menceritakan kembali kepada Nabi Musa bahwa dia telah menerima sholat sebanyak 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj ini sulit diterima oleh akal sehat, apalagi umatnya sebagai pengikut Nabi. Mereka sulit menerima kebenaran akannya peristiwa Isra Mi'raj, dan banyak juga yang melaksanakan perintah tersebut dan melaksanakan sholat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya mari kita bernyanyi bersama-sama. Itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Joni. Hidup Joni. Nah, Joniku. Oke, sebelum itu kami ada permainan buat teman-teman sekalian. Permainannya apa ya, Jackie Joni? Kasih tahu dong, jadi tolong. Oke, di sini Jackie permainannya ingin mengajak 2 orang untuk menjawab pertanyaan dari Jackie. Betul, semuanya teman-teman yang saling yang hendak ingin maju dong. Hah? Kurang mendengarkan aku ya. Ayo guys, ada yang ingin maju karena Jackie-nya sebentar lagi mau pulang dia. Tunggulah. Oke, yang ingin tuh ikut bermain silakan maju ke depan. Nanti dicing Jackie. Jackie ada hadiahnya nggak ada di kelas. Ayo lagi. Oke, di sini si Jackie ingin memberikan permainan. Yang bertanya, yang pertama untuk Arya ya. Oke, coba. Alhamdulillah. Saya tingkah kok ya. Macam si Joni itu. Mas. Pak Ibe. Oh, saya custom saya. Dari sini pertanyaannya, coba kamu rekam bagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Coba kamu rekam dari peristiwa awal hingga akhir. Kalau sampai masjid sampai nangis saja tidak masalah. Jadi kamu jawab pertanyaan saya. Gimana? Terus. Sampai lahir, dari situ tidak masalah. Yang penting kamu jawab pertanyaan saya. Tidak masalah. Joni kok cepat kok ya. Bantuin saya. Bantuin saya. Ada ya. Oh, awal yang mulai. Oh iya. Kirain bisa gerak sendiri nih ya. Mau si Joni yang ngasih, mau si Joni yang ngasih. Foto dulu. Thank you ya. Thank you Joni. Thank you Jackie. Diam. Jadi cepat dia sih. Nangis ya. Dari Isra dan Mi'raj dan kapan peristiwa itu terjadi? Lupa pulang. Kenapa itu? Isra adalah perjalanan Nabi ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Aqsa adalah Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10 kenabian. Oke, jawabannya benar. Jawabannya benar atau tidak? Lumayan. Benar. Jawabannya itu. Oke, pertanyaannya. Oke, jawabannya Mak dua dia. ya susulan ya. Kalau yang cantik, Joni ngasihnya 2. Wah. Joni gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Dan ini kami mengucapkan mohon maaf